Di sini mau menjelaskan tentang menjelaskan tentang atau menghitung tentang HPP, terus harga pokok penjualan dan menyusun laporan laba rugi. Kakaknya sambil melihat soal ya. Soalnya terlalu kecil di aku. Nah, di sini. Nah, untuk menentukan HPP itu rumusnya adalah barang dalam proses ditambah biaya bahan baku, biaya produksi. Biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, jadi untuk menentukan harga pokok produksi itu barang dalam proses ditambah biaya produksi dikurangi dengan barang dalam proses. Angka-angkanya ini berasal dari soal. Dari barang dalam proses awal itu kita lihat yang ini, barang dalam proses awal 1 juta, dan biaya produksi yang pertama kita menghitung pemakaian bahan bakunya 700, bahan baku awal 750 itu juga dari soal ini ya, bahan baku awal. Terus pembelian bahan baku 18 juta itu juga dari soal sini. Terus ongkos angkut pembelian 200.000 juga dari soal, dan retor dan potongan pembelian ini juga dari soal. Nah, terus pembelian bahan baku bersih itu dihitung dari 18 juta ditambah 200.000 dikurangi 1 juta. Hasilnya adalah 17.200.000. Nah, di sini ada bahan baku siap digunakan, itu berasal dari 750 ditambah 17.200.000. Hasilnya 17.950.000. Dan bahan baku akhir ini diperoleh dari soal juga, bahan baku akhir sebesar 350. Bahan baku siap digunakan dikurangi dengan bahan baku akhir, maka diketahui jumlah bahan baku yang digunakan atau yang dinamakan biaya bahan baku. Gitu ya, Kak. Terus yang kedua, biaya produksi yang kedua adalah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung ini juga diperoleh dari soal. Di sini ya, tenaga kerja langsung sebesar 18.300.000. Terus yang kedua adalah biaya overhead pabrik. Itu juga diambil dari soal. Ada bahan penolong sebesar 500, tenaga kerja tidak langsung itu 2 juta, listrik pabrik 450, penyusutan mesin pabrik 650, PBB pabrik 530, asuransi pabrik 500, dan biaya overhead pabrik lainnya 1.600.000. Apabila dijumlah hasilnya adalah 6.230.000. Nggak usah bingung, ciri-ciri biaya overhead pabrik itu adalah biaya yang berhubungan dengan pabrik. Contohnya biaya sewa pabrik, biaya asuransi pabrik, yang belakangnya ada pabrik-pabriknya itu adalah biaya overhead pabrik seperti itu. Nah, jumlah biaya produksi ada 32.130. Biaya produksi tadi adalah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik, ketemu 32.130.000. Jumlah barang dalam proses ini berasal dari barang dalam proses awal ditambah dengan biaya produksi, menghasilkan jumlah barang dalam proses. Nah, barang dalam proses akhir ini berasal dari soal barang dalam proses akhir sebesar 520. Jumlah barang dalam proses dikurangi dengan barang dalam proses akhir, ketemu harga pokok produksi. Sudah aku kasih rumus sebenarnya ya kakak di Excelnya. Di sini sudah aku kasih rumus. Jadi kakaknya sebenarnya nggak usah bingung itu dikurangi atau ditambah. Itu. Yang kedua, kita menentukan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu untuk perusahaan manufaktur, rumusnya adalah barang jadi awal ditambah dengan harga pokok produksi dan dikurangi dengan barang jadi akhir. Itu ketemu harga pokok penjualan. Nah, barang jadi awal ini dari soal.
Harga pokok produksi ini diambil dari laporan harga pokok produksi. Yang ini ya, Kak. Dan barang jadi akhir ini diambil dari soal barang jadi akhir 580 dan harga pokok penjualan yaitu barang tersedia dijual dikurangi dengan barang jadi akhir, hasilnya 32.260.000 sebagai harga pokok penjualan. Lanjut, kita menyusun harga pokok kita menyusun laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini tinggal pindahkan aja susunan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, dipindah ke sini. Tinggal yang atas ditambahkan penjualan 65 juta. 65 juta ini juga dari soal ya, Kakak. Di sini sudah diketahui ya. Mana ya kemarin? Kecil sekali. Nah, ini penjualan 65 juta. 65 juta dikurangi dengan harga pokok penjualan ini, itu hasilnya adalah laba kotor sebesar 32.740. Yang ini kakaknya nggak usah bingung, ini semua diambil dari perhitungan kita mengenai harga pokok produksi dan harga pokok penjualan ini. Tinggal yang ini ya dipindahkan ke sini. Begitu aja, nggak usah repot. Kalau mau mau simple, itu penjualan ini langsung dikurangi ini juga bisa ya. Ini karena aku membuatnya terperinci, maka di laporan laba rugi perhitungan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan aku cantumkan seperti itu. Terus yang kedua, setelah diketahui laba kotor, kita memasukkan biaya operasional. Biaya operasional itu terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Ini juga diambil dari soal biaya umum, biaya pemasaran 900.000 dan biaya administrasi dan umum 5 juta. 9 juta ya, Kak, maaf, bukan 900.000, jadi 5 juta. 9 juta tambah 5 juta ketemu 14 juta. Jumlah biaya operasionalnya sehingga 14 juta. Laba kotor dikurangi biaya operasional ketemu laba operasional. Di sini juga ada pendapatan dan biaya di luar operasional, yaitu terdiri dari pendapatan piutang dan beban bunga. Ini juga dari soal. Pendapatan piutangnya 1.300.000 dan beban bunganya adalah 1 juta. 1.300.000 dikurangi 1 juta ada 300. Ini ya. Maka nanti buka nih kipasnya. Laba bersih, maka laba bersih itu diperoleh dari laba operasional dikurangi dengan ini, selisih antara pendapatan piutang dan beban bunga. Karena selisihnya positif atau selisih lebih, maka ditambah laba operasional ditambah 300 ketemunya 840. Maaf, ini dengan ya, Kak, ditambah ini bukan dikurangi. Nah, ini ya, jadi laba bersihnya 19.040 seperti itu. Makasih. Apabila ada yang ditanyakan nanti langsung hubungi kontak person kami ya, Kakak.